Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan presentasi terkait konsep ableism dalam komunitas. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu. Pertama ada Givari Gilang, dan yang kedua ada Nur Aziz. Yang ketiga ada teman kami Rahma Hasibah. Lalu yang keempat ada saya sendiri Lutfa Lutfia, dan yang kelima ada Laila Azizah, dan yang terakhir adalah Ina Rofik. Nah, karena kita udah kenalan, yuk langsung aja kita ke materinya. Oke, saya akan menjelaskan definisi ableism. Ableism adalah konsep mengacu pada ide, praktik, hubungan institusi, dan sosial yang mendukung orang berbadan sehat atau normal. Sementara membuat orang penyandang disabilitas kurang berharga, kurang mampu berkontribusi dan lain sebagainya. Ableism dapat terjadi sadar ataupun tidak sadar dan mungkin mengakar dalam institusi, sistem maupun pendidikan. Mengingat jumlah orang difabel yang mencapai 15% dari populasi di dunia ini. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan definisi komunitas. Menurut Kojodinirat, menjelaskan komunitas sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati satu wilayah, satu tempat, atau lain sebagainya. Suatu identitas dalam komunikasi. Sedangkan KBBI, komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam satu tertentu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ableism dengan komunitas. Ableism memiliki hubungan yang kompleks dengan komunitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunitas disabilitas yang menjadikan stereotip masyarakat menurun dalam menantang penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dalam penelitian dari Yandre Arjuna tahun 2022 yang menghasilkan paham baru berupa eklesia mirabilis atau non-ableism, yaitu sebuah sikap atau ekspresi komunitas gereja terhadap penyandang disabilitas dengan keyakinan bahwa kemana saja memandang umat percaya dapat melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh ableism dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari ableism sendiri itu adalah penggunaan kata-kata yang menghina individu dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, hal ini juga dapat berkontribusi dalam marginalisasi dan eksklusi penyandang disabilitas. Selain itu, kemampuan di mana individu penyandang disabilitas mungkin menghadapi diskriminasi dalam perekrutan, promosi, kemudian terkait akomodasi yang wajar untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, selain itu, dampak ableism pada individu dan komunitas itu terbagi menjadi dua bagian. Untuk dampak dari ableism pada individu itu terkait kerugian fisik secara emosional, kemudian peluang yang terbatas untuk dalam misal mencari pekerjaan ataupun dalam berkehidupan sosial. Kemudian untuk dampak ableism terhadap komunitas sendiri itu terkait pengecualian sosial. Jadi merasa dikucilkan, merasa dianggap berbeda, dan yang terakhir tindakan ketidakamanan atau ketidakmampuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ableism dan diskriminasi. Ableism dan diskriminasi adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perlakuan tidak adil terhadap individu yang berbeda. Meskipun keduanya berhubungan dengan diskriminasi, ada perbedaan penting antara keduanya. Ableism merupakan yang merujuk pada diskriminasi terhadap individu dengan kecacatan atau difabelitas. Ini melibatkan sikap negatif, prasangka, dan perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan kecacatan atau disabilitas mereka. Dan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu yang berdampak perbedaan tertentu seperti ras, agama, gender, atau usia. Diskriminasi bisa terjadi dalam berbagai konflik seperti pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mengatasi ableism. Yang pertama adalah edukasi dan kesadaran.
Penting untuk kita semua meningkatkan pemahaman tentang disabilitas dan mengurangi stereotip negatif. Dengan meningkatkan kesadaran dan keberagaman dan serta inklusi, kita dapat membangun lingkungan yang lebih ramah bagi semua individu. Yang kedua adalah, menurut Johnson, salah satu langkah dalam mengatasi isu ableism ialah dengan melibatkan komunitas. Komunitas juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah ableism. Dengan membangun jaringan, dukungan, serta kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif serta mendukung individu dengan disabilitas. Yang ketiga adalah dengan menyediakan aksesibilitas fisik juga komunikasi. Penting untuk kita memastikan bahwa lingkungan fisik dan juga komunikasi dapat diakses dengan mudah oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ini semua meliputi aksesibilitas pembangunan, transportasi, teknologi informasi, dan lainnya. Yang keempat adalah langkah penanganannya, yaitu menyediakan pelatihan sensitivitas, mengadakan pelatihan tentang disabilitas, serta cara berinteraksi dengan individu yang memiliki disabilitas dapat membantu untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan inklusi. Serta yang terakhir adalah mengadvokasi kebijakan yang adil. Penting untuk mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak individu dengan disabilitas serta mendorong inklusi di semua aspek kehidupan. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa ableism merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dalam mendiskriminasi seorang penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Michelle dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2019 menyatakan bahwa ableism adalah sebuah gagasan praktek intuisi sosial yang merendahkan. Istilah ableism ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 oleh Gerakan Pembela Orang Difabel. Ableism ini tidak hanya merujuk pada tindakan saja, melainkan cara berpikir, stigma, praktek yang merendahkan penyandang disabilitas. Terima kasih.